pada video kali ini, saya akan melakukan sekaligus memberikan tutor untuk uji coba pengujian kebenaran data validitas, reliabilitas, dan normalitas dari suatu kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah statistik sosial, di sini kita akan menggunakan data dari kuesioner yang telah ada sebelumnya. Pada langkah pertama, kita akan membuka aplikasi SPSS-nya. Dan setelah terbuka, kita lanjut untuk membuka yang akan kita olah di Excel. Jadi kita melakukan uji untuk variabel X2 keamanan dan variabel X3 kualitas layanan. Pada variabel X2 keamanan, di sini X2 keamanan memiliki 5 pertanyaan. Yang mana data keamanan X2 memiliki 30 responden yang nanti akan kita uji validitasnya. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Kita masuk ke dalam variabel view yang terletak di pojok kiri bagian bawah. Lalu kita tekan saja dari X2.1, kemudian tekan enter sampai X2.5 dan selanjutnya ke total strip X2. Sebelumnya saya sudah nulis secara manual ya teman-teman. Dapat kita lihat bersama di sini saya sudah menulis X2.1-nya sampai total X2-nya dan lanjut kepada bagian X3.1 sampai kepada total X3-nya. Selanjutnya teman-teman, kita dapat mengubah desimal yang ada pada tabel bagian keempat. Jadi dalam desimal ini kita dapat mengubah seluruh desimal, maksud saya menjadi angka 0 ya teman-teman, dikarenakan data yang kita olah tidak ada komanya agar mempermudah untuk kita melihat datanya nanti. Lanjut kepada tabel bagian measure. Di sini kita dapat mengubah unknown menjadi nominal. Di sini saya akan mengubah ke nominal. Setelah saya ubah satu persatu sampai pada total X2-nya. Selanjutnya, setelah seluruhnya kita ubah, kita lanjut pada bagian data view. Setelah keluar tampilan seperti ini, kita lanjut masuk ke data Excel dan kita dapat mengcopy data X2 sampai responden ke-30. Kita dapat mengklik bagiannya sampai pada responden ke-30 ya teman-teman. Setelah itu kita copy dan kita paste kembali ke dalam SPSS. Setelah itu kita paste. Setelah keluar tampilan seperti ini teman-teman, kita lihat, kita masuk kepada bagian analyze. Kita dapat menekan correlate, lalu pilih pada bagian behavior rate. Dan kita dapat memindahkan data pada tabel pertama X2 sampai total X2. Kita dapat pindahkan ke data kolom variabel yang di sebelah kanan ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat correlate-nya. Sudah benar, kita lihat test of significance-nya. Jika sudah, kita klik OK. Jika kita sudah menekan OK, setelah itu muncul tampilan pada correlation. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk melihat data itu valid atau tidaknya, kita dapat melihat rata-rata nilai keseluruhannya di atas 0,36. Berarti data itu valid ya teman-teman. Lanjut pada uji yang kedua dengan uji reliabilitas.
kita dapat masuk pada bagian yang sama seperti sebelumnya, yaitu masuk pada bagian analyze, cari pada bagian scale. Ketika keluar bagian scale, klik pada bagian reliability, dan setelah itu kita dapat memindahkan X2 sampai X2.5 saja ya teman-teman. Kita pindahkan ke bagian items. Kita lihat bagian ininya ada alpha, lalu kita tekan OK dan tunggu datanya sampai keluar. Dan untuk melihat reliability ini, kita dapat melihat bagian kolom Chromeback alpha. Kita dapat melihat di bagian sini, jika nilainya ada di bawah 0,7, dia tidak reliable. Tapi karena nilainya di atas 0,7, di sini 0,855. Berarti data tersebut reliable ya teman-teman. Lanjut pada uji data terakhir, uji data X2 terakhir, masuk pada normalitas. Kita masuk ke bagian analisis. Kita masuk pada bagian deskriptif statistik, bagian explore. Setelah keluar tampilannya, kita copy dengan menggunakan shift, dan setelah kita sudah memindahkan, kita tekan plots. Lalu di sini ada normality di bagian tengah, kita tekan itu. Nah, tampilannya seperti ini, ada faktor, stem, lalu continue ya teman-teman. Kita tekan OK. Kita tunggu sampai datanya keluar ya teman-teman. Sambil menunggu, sudah keluar teman-teman. Dan kita di sini dapat melihat bahwasannya karena responden atau data tadi cuma 30, kita melihat normalitasnya itu dari Shapiro Wilk dengan melihat bagian seek data. Jadi itu dapat dikatakan normal apabila nilainya di atas 0,5. Di sini seek-nya nilainya 0,0 semua ya teman-teman. Karena datanya ini semua di bawah 0,5, jadi data normalitas ini datanya tidak normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji data variabel X3. Lalu kita lihat ada berapa sih data variabel X3, karena saya sudah menulisnya di awal tadi ya teman-teman, tapi saya belum mengubah desimal dan measure-nya. Maka di sini saya akan mengubah desimal dan measure-nya menjadi 0 dan nominal. Di sini saya akan mengubah sampai pada bagian total X3-nya ya teman-teman. Measure-nya sudah saya ubah. Lanjut kepada bagian layanan. Lanjut masuk pada bagian layanan di SPSS. Di sini kita dapat melihat variabel X3 ini. Kita dapat mengcopy dari responden 1 sampai responden 30. Kita copy. Selanjutnya kita masuk ke data view yang ada di pojok kiri bawah dan lihat tampilannya, lalu kita bisa masuk ke Excel kembali untuk mengcopy data seluruhnya, dan kita dapat mengcopy paste ke SPSS. Tampilannya seperti ini. Jadi pada awalnya kita akan menguji validitas dengan mengambil analyze, lalu kita tekan correlate teman-teman, dan kita pilih bivariate. Lalu kita dapat mengeluarkan data X2 yang telah kita uji sebelumnya yang ada pada tabel variabel. Kita dapat mengeluarkan yang data X2 yang ada di sebelah kanan, dan kita dapat memasukkan data yang ada di X3 di tabel sebelah kiri ke kolom variabel. Jadi kita menukar gitu ya teman-teman. Setelah kita tukar seperti ini teman-teman, lanjut kita melihat correlation-nya dan two-tailed dan flag significant. Selanjutnya kita tekan OK.
nanti akan muncul tampilan seperti sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Di sini sudah muncul correlation dan dapat kita lihat setelah hasilnya keluar, kita lihat nilai datanya berapa. Jika di atas 0,30, maka data tersebut dikatakan valid. Jadi di sini menandakan bahwa data keseluruhannya itu valid. Selanjutnya, dengan langkah mengambil analis, mengklik bagian scale di pertengahan dan reliability analysis. Pada bagian items ini kita dapat mengeluarkannya ya teman-teman, seperti langkah sebelumnya. Kita klik keseluruhan, lanjut, tekan tanda panah dan mengklik ulang pada bagian X3.1 karena sekarang kita akan menguji data X3 nya dan kita pindahkan ke bagian items. Selanjutnya pada model ini alpha, ketika itu kita tekan OK sambil menunggu datanya keluar. Ketika data sudah keluar, di sini dapat kita lihat bagian Chromebax alpha-nya ya teman-teman. Di sini kita lihat bahwa nilai dari Chromebax alpha-nya di atas 0,30, berarti menandakan bahwa data tersebut valid ya teman-teman. Setelah itu kita masuk pada uji yang terakhir, yaitu uji normalitas dengan mengklik bagian analyze, lalu descriptive statistic explore. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, pada bagian dependent list-nya kita dapat mengeluarkan data-data yang di bagian tersebut. Selanjutnya kita masukkan data X3-nya, kita klik sampai pada bagian data ke X3.5. Lalu kita pindahkan ke bagian dependent list. Setelah kita pindahkan, seperti ini tampilannya teman-teman. Kita dapat menekan bagian plots. Kita dapat melihat dari box plots-nya faktor, deskriptifnya stem, dan normality plotnya kita sudah pilih. Lalu kita tekan continue. Selanjutnya pada bagian display itu ada bots, lalu kita tekan OK. Selanjutnya ketika muncul, sebentar ya teman-teman, masih loading. Nah, ketika sudah muncul pada bagian ini, kita lihat pada bagian test of normality-nya. Kita lihat di sini pada Sapphire Wheel-nya kita lihat nilai sig-nya. Di sini data sig-nya 0,00 semua ya teman-teman, kecuali pada data X3,3. Karena nilainya di atas 0,30, data di sini menandakan bahwa nilainya tidak valid, karena yang valid hanya pada bagian X3,3. Jadi teman-teman, itulah tutor untuk uji coba pengujian kebenaran data validitas, reliabilitas, dan normalitas dari kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS yang telah saya paparkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.